Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman mistis dialami seorang sopir ambulan di Labuhan, Banten usai mengantar seorang jenazah ketika dini hari. Dalam perjalanan pulang, sopir ambulan tersebut berhasil merekam suara wanita yang sedang membacakan surat Yasin, namun tak terlihat wujudnya. Pengalaman tersebut dibagikannya hingga viral di TikTok melalui akun pribadi @davidambulance, Rabu 17 Januari 2024. Dalam video tersebut, sang sopir mengaku sedang dalam perjalanan pulang usai mengantar jenazah sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Namun lantaran kondisi jalan yang sepi, ia pun berinisiatif untuk merekamnya lantaran khawatir jika terjadi sesuatu. Situasi tak terduga pun terjadi saat sopir ambulan tersebut memutar kembali hasil rekamannya. Dalam video berdurasi beberapa menit itu, terdengar suara wanita yang sedang membacakan surat Yasin. Terdengar jelas suara wanita ngaji setelah pengantaran jenazah tujuan Labuhan, sedangkan saya perjalanan pulang sendiri tanpa rekan sekitar jam 2 dini hari karena memang jalan sepi. Inisiatif record situasi jalan, takut terjadi sesuatu. Setelah di-play di rumah, tiba-tiba ada suara wanita ngaji, paparnya. Dan benar saja, saat diputar terdengar suara jelas ibu-ibu yang sedang melantunkan ayat suci. Meski demikian, sopir ambulan tersebut berharap kejadian yang menimpanya tersebut merupakan pertanda baik. Mudah-mudahan pertanda baik untuk saya dan keluarga saya. Amin, tambahnya. Sementara, tak sedikit pula warganet yang menduga bahwa suara wanita yang sedang mengaji itu merupakan keluarga jenazah. @Bunaya Ibam, ada keluarganya yang yasinin mungkin di belakang. @Warung Makan Ayur ini sih keluarga korban yang bacain surat Yasin di dalam. Biasanya jenazah dikirimkan ada sanak saudara yang ngikutin dan ngaji di sampingnya. @Astagfirullah, terdengar ibu-ibu baca surat Yasin ayat 20-27. Coba cek, artinya langsung bergetar tubuh ini. @Remaja X Jompo, masnya abis nganter jenazah ibu-ibu kah? Kalau iya merinding banget sih. Amalan apa sih ibunya sampai khodamnya ngaji jelas itu? Daniel, 1 sirine tidak terdengar, berarti memang sudah selesai ngantar pasien atau jenazah. Kecepatan mobilnya sudah pelan, mungkin ya karena udah malam, biar hati-hati. Timbal sejumlah warganet dalam kolom komentar unggahan tersebut. Benarkah itu adalah jin korin? Dalam ajaran Islam, jin korin dipercaya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah yang selalu mengikuti dan mendampingi manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Keberadaan jin korin berperan untuk menguji iman manusia yang didampinginya. Mengutip buku Nusantara Bertauhid karangan Muhammad Maharusila, jin korin paham betul dengan kebiasaan dan kepribadian orang yang diikutinya. Karena itu mereka mampu meniru perilaku atau bahkan menyamar menjadi orang yang disertainya ketika hidup. Eksistensi jin korin sendiri telah diakui Rasulullah lewat sabdanya, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping dari golongan jin." Para sahabat bertanya, "Termasuk Anda wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Jin korin hanya akan mendampingi manusia sampai mereka menemui ajalnya kelak. Lalu kemana perginya jin korin setelah manusia meninggal? Berikut penjelasannya. Dalam buku Margaluyu, kisah perjalanan spiritual Raden Haji Umar Sugistina dijelaskan, tugas utama jin korin adalah menyesatkan setiap manusia dengan cara membisikkan dan menghasut mereka untuk berbuat keburukan, serta mencegahnya untuk melakukan kebaikan. Allah menempatkan jin korin sebagai pendamping manusia untuk menguji keteguhan dan kekokohan iman hambanya. Melalui jin korin, iman manusia akan diuji. Apakah mereka akan terjebak ke dalam godaannya atau justru semakin mendekatkan diri padanya?
jin korin selalu ada dan menyesatkan manusia lewat bisikannya. Apabila seseorang tergoda dengan bisikan tersebut dan berperilaku menyimpang dari ajaran syariat, artinya ia masuk ke dalam perangkap jin korin. Berbeda dengan jin lainnya, jin korin tidak dapat diusir, dibunuh, atau dimusnahkan dengan bacaan ruqyah maupun suara azan. Mereka akan terus mengikuti manusia sampai akhir hayatnya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa makhluk ciptaan Allah akan kembali kepadanya. Allah berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Mengingat jin korin termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kemungkinan bahwa mereka juga akan kembali kepada Allah. Setelah manusia yang didampinginya tiada, jin korin akan menunggu tugas berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, dikutip dari buku Kisah Tanah Jawa, jin korin juga mampu menampakkan dirinya dalam berbagai wujud, misalnya makhluk halus seperti hantu tertentu. Setelah seseorang meninggal, jin korin akan tertinggal dengan memori kuat tentang tuanya. Mereka juga bisa mengaktifkan 4 dari kelima indera manusia yang berasal dari mata, hidung, telinga, dan mulut. Karenanya jin korin dapat melihat, mendengar, mencium bau, serta berbicara. Jin korin seperti inilah yang seringkali disalahartikan sebagai arwah gentayangan. Menurut salah satu dai kondang tanah air, jin korin merupakan sosok jin atau setan yang selalu bersama dan mendampingi manusia, serta berbisik-bisik kepada manusia untuk melakukan hal yang kurang baik. Korin adalah jin yang selalu bersama dengan kita. Jadi waktu saya lahir ada jin yang selalu bersama saya. Pas saya mati, jin korin tetap hidup, tutur Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa jin korin akan tetap hidup di dunia dan bisa masuk ke dalam tubuh orang yang stres, depresi, hilang akal, atau bahkan termenung. Bahkan orang yang bisa dimasuki jin korin akan mendengar suara orang yang meninggal dunia atau menirukan segala tingkah laku dan juga cara berbicara dari orang yang telah meninggal dunia. Jin korin juga dapat dipanggil oleh orang yang berhubungan dengan jin atau yang biasa disebut dengan dukun. Jin korin akan selalu mengatakan bahwa dirinya adalah sosok orang yang meninggal dunia. Bahkan bisa mengetahui hal apa saja yang dilakukan oleh orang tersebut sebelum meninggal. Bahkan mengetahui rahasia yang mungkin orang lain tak tahu dari sosok almarhum atau almarhumah. Ustadz Abdul Somad mengatakan jin korin ada untuk menyesatkan umat manusia. Bahkan tak jarang mereka akan memberikan bumbu kebohongan kepada manusia untuk melancarkan tujuannya. Padahal ini jin korin untuk menyesatkan umat manusia. Roh Ustadz Abdul Somad tak bisa dipanggil, ucap Abdul Somad. Abdul Somad menegaskan bahwa roh itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh manusia yang sudah meninggal dunia tidak bisa dipanggil oleh manusia. Jadi bohong besar orang yang mengatakan bisa memanggil roh orang yang sudah meninggal dunia, ujarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.